Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Zaki Ramadan dengan NIM 202108011251 dari kelas KJ 019 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula bahasa Indonesia. Selanjutnya, proses disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Dan yang terakhir, perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Yang pertama, asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa bangsa Indonesia. Dari segi bahasa, bahasa Indonesia merupakan varian dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar penggunaannya adalah Melayu Riau, tetapi berkembang karena penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses standarisasi pada awal abad ke-20. Pada masa kerajaan Sambudake atau abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa nasional. Sisa-sisa kerajaan dapat dilihat dari 4 prasasti kuno yang berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan, yaitu penemuan prasasti baru bahasa Melayu kuno di Jawa Tengah, prasasti di dekat Bogor, penemuan keping Tembaga Laguna di Manila, Pulau Luzon, berangka tahun 900 Masehi, juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Selanjutnya yang kedua, proses disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Pada 16 Juni 1927, di waktu sidang Volksraad, Jahja Datuk Kajo mencoba untuk pertama kalinya memakai bahasa Indonesia di pidatonya. Di saat inilah bahasa Indonesia mulai bertambah pesat pada 28 Oktober 1928. Muhammad Yamin menyarankan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidato pada Kongres Nasional kedua. Muhammad Yamin berucap, jika mengacu dengan masa depan bahasa yang ada di Indonesia dan kesusahannya, hanya ada 2 yang diinginkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Pada 18 Agustus 1945, sesudah hari kemerdekaan, diberi tanda dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab XP pasal 36 diresmikan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan adalah semua aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata dan kalimat, ataupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia menghadapi banyak perubahan. Perubahan itu terjadi karena sebuah tujuan untuk disempurnakan. Setelah itu, bahasa Melayu diresmikan oleh Van Ohizen yang setelahnya mengalami perkembangan menjadi bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa persatuan. Dan bertambah ejaan baru yaitu sebagai berikut. A. Ejaan Republik. Ejaan Republik yaitu bentuk suatu hasil yang disederhanakan oleh ejaannya Van Ophuijsen. Ejaan Republik yang diaktifkan pada 19 Maret 1947, yaitu pada waktu Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menjabat adalah Mr. Suwandi. Selanjutnya, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan adalah suatu ejaan yang dipersiapkan untuk memperbaiki ejaan Republik. Penyusunan ejaan dilaksanakan oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan yang diperbaiki telah berhasil tersusun dan diketahui dengan sebutan nama yang diambil dari tokoh yang sudah menjadi ketua di ejaan itu. Selanjutnya, ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau yang disebut juga dengan Melayu Indonesia adalah hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia yang dibuat pada tahun 1959 yang dilaksanakan di kota Medan, Sumatera Utara
Ejaan tersebut tidak digunakan karena pada saat itu terjadi peristiwa yang dialami oleh negara Indonesia dengan negara Malaysia. Selanjutnya, ejaan baru. Ejaan baru pada umumnya yaitu lanjutan dari usaha yang telah dilanjutkan oleh panitia-panitia ejaan Melindo. Panitia itu tersebut telah sukses menghasilkan suatu konsep yang ejaannya diberi sebuah nama ejaan yang baru. Panitia tersebut melaksanakan tugasnya atas dasar surat yang diberi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bernomor 062/67 19 September 1967. Selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Di bawah ini adalah perbedaan antara ejaan bahasa Indonesia antara ejaan yang disempurnakan sebagai berikut. 1. Penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal ada beberapa fungsi, yaitu diantaranya memprioritaskan huruf, ditulis dalam judul buku, bab dan lain-lain, serta ditulis untuk sublema atau lema dan dalam kamus. Yang kedua, penambahan huruf diftong. Di dalam EYD terdapat huruf vokal yaitu AI, AU, dan OI. Dan huruf tersebut bertambah satu yaitu EI. Penggunaan huruf kapital. Selanjutnya penggunaan huruf kapital. Di dalam EYD, huruf kapital tidak disuruh untuk menggunakan unsur julukan. Tetapi sebaliknya, di dalam EBL, huruf tersebut digunakan untuk unsur julukan. Cukup sekian presentasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.